Oke, salam sejahtera bagi kita. Pagi hari ini kita akan beribadah dengan tema generasi yang bersih dalam Mazmur pasal 119 ayat 9 sampai 11. Tapi sebelumnya kita naikkan pujian dari Mazmur ini juga. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Tuhan bagi kita pagi hari ini dalam Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Nah, ini tema kita pagi hari ini, generasi yang bersih. Fakta-fakta yang ada sekarang menunjukkan bahwa begitu banyak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak remaja, ya, atau orang muda, sampai ada istilah kenakalan remaja. Nah, baik yang dikatakan anak gelandangan, yang tidak sekolah atau putus sekolah, maupun juga yang masih berstatus anak sekolah. Kenakalan atau kejahatan yang dilakukan juga beragam, mulai dari melawan orang tua, suka berbohong, mencuri. Nah, mencuri diawali dari di rumah sendiri, nanti ke rumah tetangga, ke warung, terus melanjut ke minimarket, ATM, bahkan nanti meningkat terus sampai jadi membobol bank. Karena kejahatan itu terus meningkat, biasanya meningkat, ya. Nah, sekarang banyak anak sekolah yang sudah pandai mencuri hotspot, ya, dengan cara membobol di sandi wifi, ya. Itu termasuk mencuri jawaban ketika ujian, ya, melirik punya teman, atau menyediakan contekan dari rumah, dan banyak lagi kenakalan-kenakalan remaja, termasuk yang merokok, narkoba, ya, apalagi ngelem dan lain sebagainya. Ini termasuk, ya, merusak tubuh dan merusak bait Allah yang sudah
kita dengarkan kemarin, ya, bahwa tubuh kita ini adalah rumah Tuhan, bait Allah. Ada penelitian di beberapa kota besar di Indonesia, ya, bahwa kurang lebih 30-40% anak SMP sudah melakukan hubungan seks dan ada yang melakukan aborsi. Bayangkan. Nah, tetapi tidak perlu heran, sebab Alkitab mengatakan bahwa dalam 1 Yohanes 5:19 itu seluruh dunia dikuasai oleh si jahat. Ya, seluruh dunia dikuasai oleh si jahat. Nah, jadi ini tergantung identitas kita. Yohanes 3 ayat 31 mengatakan, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Nah, kalau kita memang berasal dari atas atau anak Allah, maka kita di atas semuanya pasti bisa melawan keinginan daging ataupun perbuatan jahat yang terus menggodai hidup kita. Sebaliknya, kalau kita berasal dari bumi, ya, artinya tidak peduli dengan ibadah, tidak peduli soal firman Tuhan, maka kita baik perkataan maupun perbuatan kita selalu bersifat duniawi atau jahat. 1 Yohanes 5 ayat 1 dikatakan, siapa percaya Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. 1 Yohanes 5 yang 4 dikatakan, yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan 1 Yohanes 3:9 dikatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Kenapa? Kalau kita lahir dari Allah, arti tadi kita menerima firman Tuhan. Firman itu adalah Allah, berarti Allah atau firman ada di dalam kita. Nah, setiap ada keinginan berbuat jahat, maka firman yang ada di dalam kita itu akan melawannya dan pasti bisa mengalahkan itu. Jadi kita menang. Maka dikatakan setiap yang lahir dari Allah di atas semuanya bisa mengatasi godaan-godaan keinginan daging yang terus berjuang melawan kerohanian kita ini. Jadi bagaimana kita menjadi generasi yang bersih, atau bagaimana kita menjaga kelakuan kita tetap bersih? Firman Tuhan tadi katakan, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ayat yang ke-9 tadi, Mazmur 119 ayat ke-9. Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah, untuk itu, yang pertama adalah kita harus lahir dari Allah, yaitu mendengar dan menerima firman Tuhan. Selanjutnya, menyimpan firman itu di dalam hati kita. Nah, itu tadi dikatakan dalam Mazmur itu, ya. Jadi sekali lagi, bagaimana kita menjaga kelakuan kita tetap bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian senantiasa mencari Tuhan dengan cara apa? Bacalah Alkitab-Mu setiap hari, berdoa dan memuji Tuhan. Sehingga di dalam hati kita yang ada adalah firman Tuhan, bukan keinginan daging dan dunia. Ayat 11 katakan, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, itu firman Tuhan, supaya kita tidak berdosa terhadap Tuhan, supaya kita bisa menjaga hidup kita bersih. Nah, demikian firman Tuhan pagi hari ini. Shalom.